Apakah teknologi AI membuat kita jadi semakin pintar atau sebaliknya AI justru membuat kita jadi semakin bodoh? Dengan teknologi AI yang sekarang udah bisa menjawab hampir semua pertanyaan, udah bisa ngerjain berbagai macam pekerjaan, bisa menyelesaikan persoalan yang kompleks, apa yang kalian rasain teman-teman? Kalian ngerasa nggak? Kalau rasanya otak kita jadi semakin bodoh rasanya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang member di Discord, teman-teman. Yang ini sudah aku jawab langsung di sini. Tapi sepertinya pembahasan ini juga cukup menarik untuk dibahas secara lebih panjang. Karena memang topik ini perlu dipahami dengan lebih jelas. Termasuk nanti tentang gimana belajar dengan AI, gimana batasannya, dan lain sebagainya. Di sini pun sebelumnya aku udah ngewawancara beberapa teman-teman di Discord tentang pandangannya, dan kalian pun nanti juga bisa sharing bagaimana pendapat kalian teman-teman di kolom komentar. Silahkan ditulis, dan nanti juga aku akan sharing bagaimana best practice-nya dari pengalamanku, karena bisa dibilang aku pribadi pun juga adalah seorang AI user yang sangat heavy lah istilahnya. Hampir tiap hari pasti aku ada chat sama AI, dan aku juga ngeluarin jutaan rupiah tiap bulannya untuk berlangganan berbagai macam tools AI. Nah, ini pertanyaannya dari Plat, mau tanya tentang penggunaan AI sih mas. Belakangan ini dari YouTuber luar ataupun konten kreator YouTube edutech itu kayak soft boycott AI, dan intinya nganggep orang yang pakai AI itu kayak mengikis kemampuan kognitif manusia. Beberapa udah bawa riset paper dari universitas luar ternama juga gitu. Aku sendiri nggak tahu ya mau mihak ke yang mana, karena selama ini jujur aja masih sering ngoding pakai AI. Kalau itu pasti ya, aku juga pasti menggunakannya. Sekarang hampir semua proses ngoding itu pasti dibantu dengan AI. Dan kadang kalau belajar langsung buka AI gitu. Nah, kalau ini perlu diluruskan ini. Disayangkan tapi pengen juga nggak ketergantungan ke AI kalau lagi belajar. Nah, Mas Fajrul sendiri dan tim kalau pakai AI itu gimana, dan pandangan terhadap penggunaan AI itu bisa mengikis kemampuan kognitif seseorang menurut pribadi Mas Fajrul gimana? Sekian, makasih. Oke, teman-teman, kita mulai dari pertanyaan awalnya dulu tentang apakah AI ini bisa mengikis kemampuan kognitif manusia, atau gampangnya apakah AI ini bisa bikin manusia jadi makin bodoh. Nah, pertanyaan apakah AI ini bisa bikin kita jadi bodoh sebenarnya bukan hal yang baru. Maksudnya gini, di setiap ada teknologi baru yang membantu manusia, pendapat bahwa hal tersebut nanti akan membuat manusia jadi lebih bodoh itu selalu ada. Sebelum zaman AI, topiknya adalah internet. Does the internet make you dumber? Apakah internet membuatmu jadi lebih bodoh? Sebelum internet ada juga isunya tentang kalkulator. Misalnya ini artikel tahun 1986 yang singkatnya artikel ini juga membahas kalau kalkulator akan bisa bikin manusia jadi makin bodoh karena jadi nggak bisa ngitung secara mandiri. Atau bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi, di zaman Yunani ada juga filsuf Socrates, yang Socrates ini juga menentang ide tentang teknologi tulisan. Jadi Socrates itu dia nggak suka dengan tulisan karena menurutnya tulisan akan membuat ingatan manusia jadi lemah. Dan seterusnya. Jadi diskusi apakah suatu teknologi X akan membuat kita jadi makin bodoh akan selalu ada di setiap teknologi baru. Termasuk teknologi AI yang bahkan levelnya memang jauh di atas teknologi-teknologi sebelumnya tadi. Jadi apakah teknologi AI itu beneran bikin kita jadi makin bodoh? Jawabannya singkatnya tergantung. Baik atau buruknya tergantung dengan gimana cara pakainya, dan justru kalau dipakai dengan baik hasilnya justru bisa mempercepat proses belajar dan bahkan bisa untuk meningkatkan produktivitas. Sangat membantu eksplorasi pribadi, terutama kalau kita bicara fisika matematika itu jadi temen yang sangat insightful. Nah, itu menurut saya bermanfaat karena dia bisa membantu kita lebih mendalami atau memahami suatu materi. Jadi kami perlu lihat ini masuk akal gak sih rasional di balik jawaban ChatGPT atau chatbot-chatbot lainnya, ini masuk akal nggak? Jadi sangat terbantu bagi kami karena kami jadi belajarnya jadi cepet banget tuh. Ini masa kebantu banget. Tapi secara gak langsung juga ngerasa agak bodoh ya, lumayan ya, kayak dulu aku bisa ngitung manual. Kayak
ya udah nggak usah kebergantungan sama website atau AI dan sebagainya, tapi Dengan pola penggunaan kayak gitu kamu ngerasanya cepet pahamnya atau sebaliknya malah jadi makin bodoh ngerasanya? Justru malah makin bodoh sih, masih bisa dibilang ya makin bodoh. Soalnya gimana ya, jatuhnya kan kita ngambil jawaban langsung, bukan bukan belajar gitu. Kayak misalnya kayak ini step-stepnya gimana gitu. Jadi langsung copy paste saya gitu. Saya gitu lakuinnya. Dulu sebelum ChatGPT itu kalau ada permasalahan kan saya ngulik dokumentasi, ngulik Stack Overflow. Jadi awet gitu di otak, gampang ingat. Jadi nanti kalau ada problem yang sama masih bisa gitu tanpa searching-searching lagi. Iya, memang benar ada penelitian yang menunjukkan perubahan performa dalam otak setelah menggunakan AI, tapi kita harus memahami nuansanya atau konteksnya dengan lebih luas biar kita dapat jawaban lengkapnya. Nah, ini adalah salah satu paper penelitian yang meneliti tentang dampak penggunaan AI terhadap otak yang ini dilakukan oleh para peneliti dari MIT Media Lab. Nah, dalam penelitian ini mereka memindai atau mengamati aktivitas otak para peserta penelitian dan mereka diuji dengan beberapa tes terkait dengan penggunaan AI. Peserta tesnya dibagi ke dalam 3 grup kelompok. Pertama adalah grup LLM. LLM itu maksudnya adalah Large Language Model seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan lain-lain. Singkatnya ini adalah kelompok yang nanti menggunakan AI. Kemudian grup kedua adalah search engine yang mana mereka diberi akses ke internet, mereka bisa googling. Sementara untuk yang kelompok ketiga, mereka hanya diminta untuk menggunakan brain only alias mereka menggunakan otak saja, grup otak yang ketiga ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat di bagian sini, singkatnya ya. Jadi aktivitas otak ternyata secara sistematis menurun sesuai dengan jumlah support yang mereka terima. Jadi untuk kelompok yang mengandalkan otak saja, mereka aktivitas otaknya yang paling kuat. Kemudian untuk yang pengguna search engine yang nanti bisa googling, mereka menunjukkan aktivitas yang menengah. Sementara untuk kelompok yang menggunakan AI, ternyata memang aktivitas otaknya yang paling lemah. Ya ini bisa dipahami ya teman-teman, karena bagaimanapun juga untuk yang pakai AI di sini kan mereka melimpahkan proses berpikirnya ke otak. Jadi ya aktivitas otaknya yang paling lemah di sini. Tapi hasilnya nggak berhenti di situ saja. Bahkan ketika tim pengguna AI ini dites lagi dengan tanpa menggunakan AI, hasilnya justru masih menunjukkan kalau aktivitas otaknya pun masih lemah. Sementara itu sebaliknya, untuk kelompok yang awalnya dari grup otak yang lalu diberi akses AI, ternyata menunjukkan kemampuan memori yang lebih baik dan aktivitas otak yang lebih baik. Nah loh, orang yang pakai AI lalu tanpa AI hasilnya kurang. Sementara orang yang tidak pakai AI lalu pakai AI hasilnya masih tetap bagus. Kira-kira seperti itu gambaran hasil penelitiannya. Meskipun penelitian ini yang sering banyak dikutip, sebenarnya oleh penelitinya sendiri pun menyampaikan kalau data penelitiannya masih terbatas, masih perlu studi lebih lanjut. Tapi intinya, efeknya ke otak sebenarnya tergantung dengan cara bagaimana kita makainya sebenarnya. Dan singkatnya, menurutku kalau kita mau memandang AI ini, kita bisa melihat AI ini sebagai faktor pengali atau amplifier. AI ini adalah teknologi canggih yang pada dasarnya akan mengalihkan apa yang dimiliki oleh si penggunanya. Misalnya, kalau penggunanya ini memang adalah orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity-nya tinggi, suka berpikir, suka mencari tahu banyak hal, wah, AI itu adalah hal yang benar-benar mengamplify hal itu. Artinya orangnya akan jadi makin banyak mencari tahu, dia akan rajin diskusi sama AI-nya yang membuat si penggunanya ini jadi makin penasaran ke banyak hal. Tapi kalau pada dasarnya orangnya itu emang malesan, nggak suka mikir, suka nyontek, ya makin menjadi-jadilah orangnya itu. Makin nggak mikir, makin nyontek jawaban AI, dan banyak lagi lainnya. Aku sendiri karena pada dasarnya emang aku orang yang sangat penasaran ya teman-teman. Wah gila sih. Aku bener-bener nggak menyangka kalau akan bisa berada di momen seperti masa depan kayak sekarang ini. Jadi tanya apapun itu bisa sama AI. AI bisa jadi partner untuk membantu banyak hal. Bisa berdebat ide kapan saja. Dan rasanya bener-bener luar biasa menurutku.
Jadi aku pun merasa jika kita memanfaatkan AI dengan baik, potensinya benar-benar luar biasa. Gampangnya gini intinya untuk membedakannya. Kalau kita menyerahkan pekerjaan kita sepenuhnya ke AI, jelas itu adalah hal yang buruk. Misal nih, mau nulis sebuah esai lalu minta AI, buatkan esai tentang topik A. Atau misal untuk jawab soal di sekolah, langsung difoto, dikirim ke AI, dapat jawaban terus disalin. Ya pasti kalau kayak gini hasilnya buruk. Buruk hasilnya, buruk juga untuk orangnya. Hal yang sama juga bisa kita lihat untuk generatif AI ya, untuk seperti gambar atau video. Jadi kalau kita minta AI untuk bikin suatu gambar, terus gambarnya langsung dipakai, ya hasilnya buruk. Tapi kalau tool ini kemudian dipakai untuk eksplorasi ide, hasilnya pun nanti masih disempurnakan lagi. Itu benar-benar bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian, gimana sih best practice-nya untuk menggunakan AI ini? Gimana caranya untuk menggunakan AI yang hasilnya bagus? Bagus baik untuk diri kita sendiri, maksudnya otak kita nggak jadi kosong ya, ataupun juga bagus dari hasil yang dikerjakan juga, termasuk untuk urusan belajar. Nah, terkait dengan hal ini, aku merujuk ke panduan yang dibuat oleh Anthropic, AI Fluency, Framework, and Foundation. Jadi Anthropic ini adalah top AI company yang bikin model AI cloud ya, yang bisa dibilang terbaik untuk sekarang ini, dan mereka memberi guide panduan best practice-nya dalam menggunakan AI. Nah, kalian bisa ikutan course-nya ini teman-teman untuk lebih jelasnya. Ini course yang bagus banget tentang gimana cara kita menggunakan AI secara efektif, efisien, etis, dan tetap aman. Atau singkatnya, kalau aku ringkesin, poin dari panduan ini adalah cara pakai AI yang benar itu adalah dengan cara kita menjadikan AI sebagai partner atau coach kita. Artinya, kontrol utamanya tetap di manusia, yang ngambil keputusan tetap manusia, sementara AI bisa membantu dalam proses di dalamnya. Bukan sebaliknya, justru kita yang disetir sama si AI-nya. Misalnya seperti ini. Kebanyakan orang ketika mereka pakai AI, polanya adalah seperti ini. Mereka ngasih suatu pertanyaan, kemudian mereka dapat jawaban dari si AI-nya, dan sudah mereka langsung terima hasil jawaban dari AI ini, dan mereka asal mengikutinya. Tapi sesuai dengan panduan dari cloud tadi, dari Anthropic, ini adalah contoh penggunaan yang kurang bagus. Penggunaan yang lebih bagus adalah dengan model seperti ini. Jadi pertama-tama kita perlu untuk menentukan pertanyaannya dulu. Jadi nggak semua pertanyaan itu perlu ditanyakan ke AI. Jadi kita harus selektif dari awal. Kemudian ketika kita sudah menentukan pertanyaannya seperti apa, kita menerima jawaban dari AI, kita nggak bisa langsung dengan mentah-mentah menerima jawaban itu. Tapi kita harus mengevaluasi jawabannya, dan kemudian dari evaluasi ini kita kembalikan lagi misalnya ke AI-nya, kita dapat jawaban lagi, kita tanya lagi, kita evaluasi terus-menerus, sampai kemudian kita dapat suatu hasil kesimpulan. Yang kesimpulannya ini harus kita ambil sendiri kesimpulannya. Nah, cara yang seperti inilah yang nantinya akan memberikan hasil yang lebih baik. Baik hasil baik untuk manusianya ataupun dari pekerjaan yang dilakukan. Atau lebih konkretnya lagi, dalam konteks tadi kita harus menggunakan AI seperti partner atau coach yang memandu kita bisa menerapkannya kalau misal kalian lagi belajar. Cara yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Biasanya orang itu ketika tanya ya ke AI, tolong selesaikan soal matematika ini dan berikan jawabannya. Nah, jelas ini adalah contoh yang buruk ya teman-teman. Ini tidak seharusnya dilakukan. Kalau kita pengen belajar, maka yang perlu dilakukan adalah kita tanyanya, saya kesulitan mengerjakan soal matematika ini. Jangan kasih jawabannya, tapi beri saya petunjuk untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kemudian nanti si AI-nya akan meng-guide kita tentang gimana cara untuk menyelesaikan soal itu. Ini benar-benar metode yang berbeda ya. Kalau di awal ini kan kita langsung terima bersih jawabannya, sementara kalau yang di sini kita akan dapat guide gimana cara untuk menyelesaikan soal matematika ini. Jadinya ada proses pembelajaran yang dilakukan. Atau contoh lain, misalnya mau bikin esai nih.
Untuk contoh yang keliru yang seharusnya nggak dilakukan adalah misal kita minta AI-nya buatkan esai tentang topik X dengan panjang 1000 kata. Buat yang bagus gitu misalnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan yang keliru ya, yang hasilnya nggak bagus, baik dari hasil tulisan yang dibuat oleh AI-nya nggak bagus, dan untuk diri kita sendiri pun juga nggak bagus, karena kita nggak mikir. Yang lebih bagus gimana? Yang lebih bagus adalah kita melakukannya seperti ini. Misalnya, jadi sebelum kita minta AI-nya, kita udah bikin draft-nya atau outline-nya apa aja sih yang mau kita sampaikan. Nah, lalu dari sini kita sampaikan ke AI-nya. Saya punya draft atau outline esai dengan topik X sebagai berikut. Berikan feedback atau kritisi agar esai saya menjadi lebih baik lagi. Kemudian dilampirin tadi hasil draftnya. Kelihatan nggak dari sini kira-kira nanti perbedaan jawabannya akan seperti apa? Untuk yang di metode awal ini, AI-nya di sini adalah yang mengontrol hasilnya. Sementara untuk yang di bagian metode kedua ini, yang mengontrol hasilnya tetap adalah kita, manusianya. Atau contoh lain, konteksnya adalah untuk coding misalnya. Jadi tool AI yang sekarang itu udah sangat luar biasa bagus untuk proses coding dan hampir semua orang itu ngoding udah pakai AI. Tapi bedanya ada orang yang pakai AI untuk coding dengan baik dan ada yang pakainya dengan buruk. Dan kalau pakainya ini dengan buruk, hasilnya justru kodenya makin berantakan, kemudian ada bug jadi makin susah benerin dan seterusnya. Nah, contoh yang buruk dalam penggunaan AI untuk coding itu adalah misalnya buatkan project sistem software untuk kebutuhan X, make no mistake. Nah, biasanya kan ini, make no mistake biar nggak ada errornya. Nah, ini adalah contoh yang kurang bagus karena dari sini nanti balik lagi AI-nya yang mengontrol. Sementara itu, contoh yang lebih baik adalah dijelasin secara lebih lengkap. Saya ingin membuat project software X dengan detail spesifikasi dan fitur A, B, C, D, E. Buatkan plan eksekusinya, nanti akan saya review dulu. Nah, jadi ini beda banget ya, teman-teman. Kalau di sini tuh AI-nya langsung bikin ngasal, sementara kalau yang di sini kita udah punya guideline-nya dulu, apa sih yang mau dibikin. Kemudian kita minta AI-nya untuk bikin plan-nya, akan diimplementasi seperti apa, kita review dulu. Kalau dirasa kurang bagus, kita masih bisa benerin plan-nya, sampai ketika plan-nya ini sudah jelas seperti apa yang kita inginkan, lalu kita arahkan si AI-nya ini untuk benar-benar mengeksekusi penulisan kodenya. Seperti itu, teman-teman. Nah, dengan begini, harusnya udah mulai kebayang ya, teman-teman. Kalau kita pakai metode yang benar, artinya otak kita akan secara lebih aktif dan tetap mindful dalam menggunakan AI dibandingkan sama orang yang pakai AI cuman sekedar minta AI untuk bikin sampai hasil yang langsung jadi. Dan kalau kita menggunakan AI dengan benar ini pun, AI bisa nge-boost produktivitas kita baik dalam hal pekerjaan ataupun dalam proses pembelajaran. Dan ada satu quote yang aku sangat suka terkait dengan penggunaan AI ini ya teman-teman. You can outsource thinking, but you cannot outsource understanding. Artinya kurang lebih, kamu bisa mendelegasikan proses berpikir ini, tapi kamu tidak bisa mendelegasikan proses understanding. Artinya, bahkan meskipun proses berpikirnya ini udah dilakukan oleh orang lain, oleh AI, tetap kita sendiri adalah yang perlu untuk melakukan pemahaman dan ini perlu kita lakukan secara mandiri. Kira-kira seperti itu teman-teman. Gimana menurut kalian? Gimana pendapat kalian tentang penggunaan AI ini? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, apa yang aku tulis ini sifatnya masih hal-hal yang umum ya. Nah, rencananya aku juga akan tambah bikin video yang lebih lengkap tentang AI untuk pembelajaran ini kalau mungkin pada tertarik. Demikian untuk video kali ini, terima kasih.